Shalom, salam sejahtera untuk kita semua yang hadir pada saat ini. Dan saya rindu untuk mengajak kita belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Yesaya 52 ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-15. Dan saya akan membacakannya bagi kita semua, yaitu judul perikop yang diberikan Lembaga Alkitab, Hamba Tuhan yang Menderita. 13, sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. 14, seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. 15, demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, raja-raja akan mengatuk mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Puji Tuhan. Dan pada saat ini saya rindu untuk mengajak kita untuk belajar dari kitab Yesaya ini yang ditulis sendiri oleh Nabi Yesaya. Dan Yesaya adalah seorang nabi dan yang menjadi tokoh utama dalam kitab Yesaya. Ia adalah nabi Yudea ke-8 Masehi, dan ia juga dipanggil sebagai Nabi Yesaya pada masa matinya Raja Uzia, Raja Uzia, dan dipanggil nabi karena ia sering bernubuat dan bernubuat terus menerus dari zaman Raja Uzia, Ahaz dan Hizkia. Dan Yesaya sendiri adalah anak dari Amos, ya. Dan Yesaya adalah seorang nabi yang terus memberikan sebuah nubuatan, memberitakan bagaimana akan terjadinya sebuah peristiwa yang besar di masa depan, yakni di dalam ayat ini yang telah kita baca secara seksama, yang saya akan membacakan ulang. Ayat 13, sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Di dalam ayat yang ke-13 sampai 14 ini memperlihatkan bagi kita, yaitu seorang yang akan datang, yang akan lahir untuk menjadi seorang hamba, yang di dalam ayat yang ke-14 dia memiliki buruk rupa. Buruk rupa karena apa? Di dalam perikop ini yang kita perlu pahami, buruk rupa di dalam kategori disiksa. Dan begitu pula bagaimana di dalam ayat 13 dan 14 ini menjelaskan seorang hamba yang akan disiksa dan yang akan dihina sampai rupanya itu buruk, ya, oleh cucuran darah, dan ia tidak disegani pada saat itu. Dan kemudian yang kita perlu pahami di dalam kedua ayat ini, yaitu Yesaya atau Nabi Yesaya itu menyinggung tentang kehidupan seorang Yesus Kristus sebagai Mesias, Raja Damai yang menyelamatkan manusia dari dosa. Dan Yesaya ini berulang-ulang kali untuk menyatakan hal ini kepada setiap umat-umat yang mendengarkan. Nabi Yesaya ingin menegaskan bagaimana Allah akan menurunkan seorang putranya, akan menjadi hamba yang akan melayani dia
yang di dunia menyampaikan firman Allah yang benar dan yang menjauhkan diri pada dosa-dosa yang tidak sama sekali tercela. Itu maksud Yesaya. Dan Yesaya ingin menjelaskan bagaimana seorang Mesias ini akan disiksa, dia akan dihina, dia akan diludahi, dia akan dicambuk dan segala macam, dia akan disalibkan. Dan begitu yang dijelaskan ayat ke-14, begitu buruk rupanya dia bukan seperti manusia lagi. Dia diberi mahkota duri. Siapa dia? Yaitu seorang Mesias, anak Allah, Yesus Kristus, juru selamat manusia. Yesaya ingin menegaskan tentang Yesus Kristus di dalam kehidupan orang berdosa di masa yang akan datang. Kita melihat di ayat yang ke-15. Demikianlah ia akan membuat tercengang bangsa-bangsa. Raja-raja akan mengatuk mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepadanya. Di dalam ayat yang ke-15 ini menjelaskan bagaimana Nabi Yesaya menegaskan tentang pribadi Mesias, yaitu seorang juru selamat yang akan datang, yang menjadi seorang hamba, yang akan dihina, yang akan direndahkan, dan yang akan menjadi seorang raja dari atas segala raja yang tidak tertandingi tahtanya. Demikian hal yang Yesaya ingin beritahukan kepada kita. Dari pembelajaran ayat ini kita bisa melihat bagaimana Yesaya adalah seorang nabi yang menegaskan tentang kelahiran Tuhan Yesus dan implikasinya bagi kita, yaitu dampak yang ada di dalam hidup kita, baik dari pribadi Tuhan Yesus yang menjadi seorang yang telah membuktikan bagaimana pengorbanan itu begitu besar yang dia lakukan bagi kita, dan aplikasinya kita dapatkah menghargai hal tersebut dalam kehidupan kita, dan itu menjadi sebuah hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, menghargai dan terus menjadi seorang yang lebih baik lagi ke depannya, menyadari bahwa pengorbanan Yesus Kristus bukan cuma menghapus dosa kita, tetapi merubah karakter kita, merubah kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Sekian dari firman Tuhan yang telah kita pelajari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.